Seorang tahanan mengeluarkan cermin kecil dan mengarahkannya ke lengannya, memperlihatkan rangkaian huruf dan angka aneh yang terukir sebagai tato. Ia menyalinnya dengan teliti ke atas kertas. Keesokan harinya, saat para napi diizinkan keluar, ia mendekati deretan bangku dan meraba bagian bawahnya. Setelah cukup lama mencari, ia akhirnya menemukan susunan sekrup yang sesuai dengan kode di tatonya. Ia duduk seolah beristirahat, lalu menggunakan koin untuk memutar sekrup itu diam-diam hingga terlepas tanpa menarik perhatian. Kembali ke sel, sekrup itu digesekkan ke lantai hingga berbentuk segi 6. Ukurannya pas dengan salah satu tato di lengannya. Sekrup tersebut kemudian dipasang ke baut wastafel. Dengan hati-hati baut itu berhasil dilepas. Namun pekerjaan mengorek dinding terlalu berat dilakukan sendirian. Ia membutuhkan rekan. Untuk menguji kepercayaan teman satu selnya, ia menyembunyikan sebuah ponsel palsu di hadapannya. Di penjara, benda itu adalah pelanggaran serius. Jika ponsel tersebut tidak dilaporkan, berarti orang itu bisa diajak bekerja sama. Teman selnya memperingatkan agar ia tidak bertindak ceroboh. Namun ia justru bersikap dingin dan menekannya agar melupakan apa yang telah dilihatnya. Terakhir, pria itu meminta kakaknya melapor kepada sipir Belik, menuduh bahwa ponsel itu milik teman selnya. Belik memanggilnya dan memaksanya mengaku. Dalam posisi terjepit, ia sebenarnya bisa saja membocorkan rencana dan membersihkan namanya sendiri. Namun ia memilih diam dan menyangkal segalanya. Saat itulah kebenaran diungkap. Ponsel tersebut palsu, hanya alat untuk menguji loyalitas. Ujian itu berhasil. Rencana pelarian pun dibuka kepadanya. Namun ia justru semakin gusar. Sisa hukumannya tinggal setahun lagi, dan ia tak ingin mempertaruhkan segalanya. Ia pun mengajukan permintaan pindah sel. Kebetulan Belik yang tak menyukainya memasukkan seorang penghuni dari bangsal kejiwaan sebagai teman baru. Kini ia harus memilih, melibatkan orang asing itu atau bekerja sendirian. Melihat sorot mata tajam teman sel barunya, ia memilih bergerak sendiri. Saat penjara sunyi di tengah malam, ia kembali membuka baut wastafel dengan sekrup di tangan, namun tepat ketika akan mulai menggali, udara dingin terasa di punggungnya. Ia menoleh dan itu